Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, malam ke-12 Ramadan 1444 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan salah satu amaliyah di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Yang sebelumnya kita telah bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan yang sudah kita tunaikan selama 11 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya Allah yang menyempurnakan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita semua, dan kita semua di sisi Allah mendapatkan yang namanya gelaran takwa. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada panutan alam, junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita umatnya yang senantiasa taat, tunduk, patuh menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua ke dalam surganya bersama junjungan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya diamanahi untuk membawakan tema seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu kriteria pemimpin yang islami. Apakah pemimpin yang islami itu pemimpin yang berpeci? Apakah pemimpin yang berbaju koko, yang berjilbab, atau pemimpin yang fasih dengan bahasa Arabnya? Tentu pemimpin yang islami adalah pemimpin yang hanya takut kepada Allah, sehingga dengan ketakutan kepada Allah itu ia melaksanakan kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab. Ia melaksanakan kepemimpinannya dengan penuh amanah. Bahkan kalau kita lihat di zaman dahulu, salah satu sahabat Nabi, Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau terpilih untuk menjadi khalifah pada masa itu, beliau tidak merasa senang. Bahkan beliau bersedih. Yang pertama kali beliau ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda dengan hari ini. Ketika terpilih menjadi seorang pemimpin, euforianya luar biasa. Tapi Umar bin Abdul Aziz saat terpilih menjadi seorang khalifah, yang beliau pertama kali keluar dari kata-katanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena beliau sadar betul bahwa
Setiap kita itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Kenapa Umar bin Abdul Aziz begitu sedih, takut dan khawatir mengemban amanah menjadi khalifah pada saat itu? Karena beliau sadar, jangankan untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan sebagai khalifah, untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan atas dirinya sendiri saja belum tentu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa takut itulah mendorong Umar bin Abdul Aziz bisa sukses dalam kepemimpinan menjadi seorang khalifah. Jadi yang pertama, pemimpin yang islami itu adalah pemimpin yang harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus sadar bahwa kepemimpinannya itu bukan karena kehebatannya. Kepemimpinannya itu bukan karena besar pengaruhnya. Tapi kepemimpinannya itu adalah amanah dari Allah yang harus ia laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan sampai ia terpilih menjadi seorang pemimpin, tapi ia sia-siakan kepemimpinannya itu. Ia tidak berlaku adil kepada rakyatnya. Kepemimpinannya itu dipakai untuk apa? Untuk memperkaya diri. Dipakai untuk apa? Untuk memuluskan tujuan pribadinya. Padahal yang namanya seorang pemimpin itu adalah pelayan. Bagaimana ia bisa melayani masyarakat? Bagaimana ketika ia menjadi seorang pemimpin dengan modal iman dan takwa kepada Allah bisa mengantarkan rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menghukum, untuk mengadili umat manusia dengan hukum yang seadil-adilnya. Kenapa? Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sesungguhnya bersikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Artinya seorang pemimpin yang bersikap adil berarti pemimpin itu akan dekat dengan takwa. Tidak ada balasan yang terbaik di sisi Allah bagi orang yang bertakwa kecuali surga. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, maka wilayah yang dipimpinnya itu akan Allah berkahi dengan apa? Dengan keberkahan. Dari langit akan Allah turunkan, dari bumi akan Allah keluarkan. Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya ada penduduk suatu negeri, sekiranya ada penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka. Apa yang akan Allah limpahkan? Barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan limpahkan keberkahan. Yang dari langit akan Allah turunkan, yang dari bumi akan Allah keluarkan.
Jika Allah yang memberikan keberkahan, maka mustahil kehidupan suatu wilayah tersebut, kehidupan suatu kaum tersebut akan susah. Mustahil. Kenapa? Karena ini janji Allah. Dan untuk menciptakan masyarakat, untuk menciptakan kaum yang bisa iman dan takwa kepada Allah, tentu harus punya pemimpin-pemimpin yang bisa mendorong kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin yang terpilih, pemimpin yang ada di wilayah tersebut, di kampung tersebut, di wilayah kaum tersebut tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tentu kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya bukan mendekatkan pada rahmat dan kenikmatan Allah, malah akan mendekatkan pada murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam suatu keterangan dikatakan, seandainya jika kita semua punya satu doa yang mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan minta apapun kepada Allah. Kita minta dengan satu doa itu apa? Kita minta dikaruniai pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu akan menaungi, akan menyayangi rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang adil itu akan menjadikan kebijakan-kebijakannya dekat dengan apa yang Allah mau. Karena bukti syukur itu apa? Bukti syukur itu kita menggunakan segala apapun yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu syukur. Dan kepemimpinan adalah salah satu nikmat. Amanah, maka harus kita syukuri. Dan tentu kita sebagai objek, sebagai pemilih, maka kita tentu dalam memilih pemimpin pun kita harus memilihnya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin di dalam suatu wilayah akan dihasilkan pemimpin yang adil jika masyarakat di wilayah tersebut tidak mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memilih pemimpin itu, seseorang dipilih menjadi seorang pemimpin, seseorang dipilih menjadi wakil dari kampung tersebut, dari daerah tersebut, karena apa? Karena uang. Kalau itu yang kita lakukan, maka jangan berharap akan dikaruniai oleh Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah kriteria pemimpin yang Islami itu, kita harus mencari pemimpin yang adil. Makanya di dalam setiap doa kita sisipkan, ya Allah, karuniakanlah di dalam kehidupan kami pemimpin-pemimpin yang adil. Baik pemimpin di dalam lingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, maupun dalam lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup negara. Kita memohon kepada Allah, karena dengan pemimpin yang adil, itu akan membawa keberkahan. Janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Gitu. Jadi kalau Allah sudah memberikan keberkahan, hujan yang turun dari langit bukan jadi musibah, bukan jadi bencana, tapi apa? Akan jadi karunia. Dari hujan itu Allah akan tumbuhkan di dalam tanah apa? Buah-buahan, hasil panen. Tidak akan hujan yang turun itu menjadi petaka, menjadi banjir, menjadi sebab panennya gagal, nggak akan ada. Maka jika kita menyadari bahwa kondisi hari ini tidak sebaik yang dulu-dulu, maka mulailah kita berbenah. Terlebih sebentar lagi adalah tahun politik. Maka kita harus persiapkan diri untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini Allah mengkaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang menyayangi rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan rakyatnya ketimbang mementingkan kepentingan pribadinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf.
billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.